Pertama-tama saya mau menyiapkan bahan-bahan isiannya, salah satunya sagu mutiara. Saya gunakan sagu mutiara putih sebanyak 50 gram. Dalam panci masukkan 1 liter air, lalu masak hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan 50 gram sagu mutiara. Untuk menghemat gas, saya merebusnya dengan teknik 5-37. Jadi ini saya rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, sagu mutiaranya mulai mengembang, namun masih kelihatan warna putih di bagian tengahnya. Ini artinya sagu mutiaranya belum matang. Matikan api kompor, lalu tutup panci. Kemudian ini saya sisihkan selama 30 menit. Setelah disisihkan selama 30 menit, nyalakan kembali api kompornya. Aduk sebentar agar sagu mutiaranya tidak menggumpal. Lalu ini saya rebus kembali selama 7 menit, dihitung sejak air rebusannya mendidih seperti ini. Setelah direbus selama 7 menit, sagu mutiaranya udah matang dan berwarna bening seperti ini. Matikan api kompor, lalu bilas sagu mutiaranya hingga bersih. Untuk puding coklatnya saya gunakan 1 saset Nutrijel coklat. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Agar rasanya lebih coklat, saya tambahkan 1,5 sendok makan coklat bubuk. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk hingga semua bahan kering ini tercampur rata. Jika udah tercampur rata, masukkan 700 ml air. Masak hingga mendidih sambil diaduk agar bahan keringnya nggak ada yang menggumpal. Jika udah mendidih, matikan api. Lalu aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya tuang puding coklat ke dalam loyang. Ini saya sisihkan dulu hingga set dan mengeras. Lanjut masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram ke dalam panci. Tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 400 ml air. Selanjutnya masak jeli kelapa muda hingga mendidih. Jika udah mendidih, matikan api, kemudian aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Masukkan jeli kelapa muda ke dalam wadah, lalu tunggu hingga dingin dan set. Ini puding coklatnya yang udah mengeras dan set. Selanjutnya puding coklatnya ini saya potong dadu. Hasil puding coklatnya seperti ini. Untuk jeli kelapa mudanya yang udah set ini akan saya serut.
Nah, hasilnya seperti ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya buat kuah creamy-nya. Saya gunakan 2 sendok makan glaze coklat. Tambahkan 120 ml susu kental manis. Tambahkan sedikit air hangat untuk melarutkan susu dan coklatnya. Setelah susu dan coklatnya larut, masukkan puding coklat yang udah dipotong dadu. Masukkan jeli kelapa muda. Campurkan sagu mutiaranya. Tambahkan 225 ml susu full cream. Terakhir, tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Ini tinggal diaduk hingga tercampur rata. Nggak perlu tambahkan es batu ya, cukup kita masukkan aja ke dalam lemari es. Nah, ini buku coklat super creamy-nya udah jadi. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Ini saya kemas ke dalam cup ukuran 300 ml. Hasilnya jadi 11 cup. Untuk mempercantik tampilannya, tinggal tambahkan stiker jualan teman-teman. Dari tampilannya ini cantik dan menyelerakan banget. Rasanya juga enak banget, super coklat dan creamy banget. Disajikan dingin ini lebih enak. Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram. Masukkan Nutrijel ke dalam panci. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 700 ml air. Lanjut masak jelinya hingga mendidih sambil diaduk agar jelinya tidak ada yang menggumpal. Setelah jelinya mendidih, matikan api kompor, lalu aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya bagi jeli menjadi 3 bagian. Untuk yang satu bagian ini saya tambahkan 1 saset minuman serbuk rasa jeruk.
Aduk merata hingga minuman serbuknya ini larut. Bagian kedua, saya tambahkan sedikit pewarna makanan hijau. Satu bagian lagi saya tambahkan pewarna makanan ungu. Sisihkan ketiga jeli hingga mengeras. Setelah mengeras, semua jelinya saya potong dadu. Selanjutnya rendam 1 sendok teh biji selasi dengan air secukupnya. Untuk kuahnya saya gunakan 200 ml susu evaporasi. Tambahkan 150 ml susu kental manis. Lalu aduk hingga tercampur rata dan kental manisnya larut. Setelah kental manisnya larut, masukkan semua jelly yang udah dipotong dadu. Masukkan selasi yang udah direndam dan dibuang airnya. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan secukupnya es batu. Aduk rata kembali dan ini udah siap untuk kita nikmati. Ini dia es susu jelly pelanginya udah jadi. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Esnya ini enak banget, jelinya seger, kuahnya ini creamy banget, manisnya pas. Untuk membuat kue bongkonya, saya gunakan pewarna alami dari 5 lembar daun suji dan 3 lembar daun pandan. Potong daun pandan dan daun suji kecil-kecil.
Tambahkan 100 ml air. Lalu ini akan saya blender hingga halus dan saya ambil jusnya. Sekarang saya mulai membuat adonan kue bungkunya. Dalam wajan masukkan 1 bungkus tepung hongkwe. Ini saya gunakan 60 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. Masukkan 400 ml santan kekentalan sedang. Saya tuang sedikit dulu agar tepungnya lebih mudah larut. Setelah tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal, masukkan semua sisa santannya. Masukkan juga jus pandan suji sambil disaring untuk memisahkan ampasnya. Ampasnya boleh diperas seperti ini agar semua sarinya keluar. Aduk hingga tercampur rata. Ini warna hijaunya udah cantik banget, jadi saya nggak tambahkan pewarna makanan lagi. Kalau adonannya udah tercampur rata, masak adonan dengan api kecil hingga adonannya mengental dan meletup-letup. Sambil terus diaduk seperti ini agar adonannya tidak menggumpal dan bagian bawahnya nggak gosong.
Untuk penyajiannya, tata secukupnya kue bongko ke dalam mangkuk. Lalu siram dengan kuah santan. Tambahkan gula merahnya. Nah, ini es bongko pandannya siap untuk dinikmati. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kue bongkonya lembut, harum pandan, rasanya ini gurih manis, enak banget. Disajikan dingin dengan es batu seperti ini juga enak banget, tambah seger. Siapkan 100 gram buah kurma. Saya gunakan daging buahnya aja, bijinya udah saya keluarkan. Masukkan daging kurma ke dalam blender. Tambahkan air sedikit aja. Ini saya tambahkan 100 ml hanya untuk membantu kerja blendernya. Selanjutnya ini saya blender hingga halus. Nah, ini kurmanya yang udah di blender, saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk isian dessertnya ini saya gunakan 1 saset Nutrijel kurma ajwa. Saya gunakan kemasan 10 gram. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan 400 ml air. Lalu masak sambil diaduk agar tidak ada jelly yang menggumpal. Jika udah mendidih, matikan api. Aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Saat masih panas, langsung tuang jeli kurma ke dalam wadah persegi. Ini saya gunakan loyang. Sisihkan hingga dingin dan set. Selain jeli kurma, untuk isiannya saya juga gunakan jeli leci. Masukkan 1 saset jeli leci ke dalam panci. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan 400 ml air. Lalu masak sambil diaduk agar jeli dan gula pasirnya larut. Jika udah mendidih, matikan api. Kemudian masukkan fruit acidnya. Lalu aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang jeli leci ke dalam loyang. Lalu sisihkan hingga dingin dan set. Nah, ini jeli lecinya yang udah set, mau saya potong dadu.
Hasilnya seperti ini. Untuk jeli kurmanya yang udah set juga akan saya potong dadu. Hasilnya berbentuk dadu seperti ini. Selain jelly, untuk isiannya saya juga gunakan 50 gram sagu mutiara. Untuk memasak sagu mutiaranya, didihkan 1 liter air. Jika airnya udah mendidih, masukkan sagu mutiaranya. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompor. Kemudian tutup panci dan istirahatkan selama 30 menit. Selama 30 menit ini pancinya tidak perlu dibuka-buka ya. Setelah 30 menit, buka tutup pancinya. Nah, ini sagu mutiaranya udah mulai mengembang namun belum matang. Nyalakan kembali api kompornya dan rebus selama 7 menit. Dihitung sejak air rebusannya mendidih seperti ini. Setelah direbus selama 7 menit, ini masih ada warna putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Ini nggak masalah ya, matikan api dan tutup kembali pancinya selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, buka kembali tutup pancinya. Nah, ini sagu mutiaranya udah berwarna bening semua. Tiriskan sagu mutiaranya, kemudian bilas dengan air matang hingga bersih. Nah, ini sagu mutiaranya yang udah saya bilas dengan air bersih. Ini udah siap kita gunakan. Lanjut kita buat kuahnya. Masukkan daging kurma yang udah di blender. Tambahkan 225 ml susu UHT full cream. Ini saya masukkan sebagian dulu agar lebih mudah melarutkan kurmanya. Kalau kurmanya udah larut semua, masukkan sisa susu full creamnya. Tambahkan 250 ml susu evaporasi. Tambahkan 200 gram susu kental manis. Mohon maaf tidak terekod saat saya mencampurkannya ke dalam kuah dessert. Selanjutnya campurkan jelly kurma ke dalam kuah. Masukkan juga jelly lecinya. Selanjutnya campurkan sagu mutiaranya. Nah, ini tinggal diaduk rata aja sambil dikoreksi rasa. Kalau misalnya kurang manis, boleh tambahkan susu kental manis. Untuk ide jualan, kita bisa kemas ke dalam cup seperti ini. Ini saya gunakan cup ukuran 400 ml. Untuk pengemasannya, agar tampilannya lebih menarik dan estetik, kita bisa oleskan daging kurma yang udah di blender ke pinggiran cup seperti ini. Lalu tuang dessert kurma ke dalam cup.
Nah, ini dessert kurmanya udah jadi, tampilannya ini cantik dan menggugah selera banget. Untuk ide jualan dijamin ini bakalan laris banget. Dessert ini rasanya enak banget, rasa asli kurmanya masih berasa, ditambah rasa kuahnya yang creamy, ini enak banget. Disajikan dingin, ini lebih nikmat dan seger. Pertama-tama saya mau menyiapkan isiannya, saya gunakan 1 saset agar-agar rasa stroberi. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 600 ml air. Selanjutnya masak jelly stroberi sambil diaduk dan pastikan jelinya tidak ada yang menggumpal. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api. Langsung tuang jelly stroberi ke dalam wadah tahan panas dan sisihkan hingga dingin dan set. Nah, ini jelly stroberinya yang udah set. Selanjutnya ini akan saya potong dadu. Nah, hasil jelinya yang udah dipotong seperti ini. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selain jelly stroberi, untuk isiannya saya juga gunakan setengah blok cincau. Ini saya potong dadu juga. Selanjutnya siapkan 200 gram buah stroberi segar. Ini saya belah 4. Siapkan 1 sendok makan biji selasih, ini udah saya rendam dengan air. Sekarang saya mulai membuat kuah dessertnya. Ini saya gunakan 300 ml susu kental manis. Tuang susu kental manis ke dalam wadah atau mangkuk agar lebih mudah mencampurnya. Campur susu kental manis dengan 400 ml susu UHT full cream. Ini saya tuang bertahap agar lebih mudah melarutkan susu kental manisnya.
Kalau susu kental manisnya udah larut, tuang semua susu full creamnya. Agar rasa dessertnya lebih spesial, saya tambahkan 1 botol yogurt drink rasa original. Untuk mereknya ini bebas ya teman-teman. Saya gunakan yogurt kemasan 240 ml. Aduk perlahan hingga tercampur rata. Ini kuah dessertnya udah siap kita gunakan. Selanjutnya siapkan secukupnya selai stroberi kemasan. Untuk penyajiannya pertama-tama masukkan secukupnya selai stroberi ke dalam cup. Ini saya gunakan cup ukuran 400 ml. Agar tampilannya lebih menarik, ratakan selai di pinggiran cup seperti ini. Tampilan luar cupnya seperti ini. Selanjutnya masukkan isian dessert ke dalam cup. Saya masukkan cincau, kemudian masukkan jelly stroberi. Masukkan juga potongan buah stroberinya. Selanjutnya tuang kuah dessertnya. Tambahkan selasih di atasnya. Nah, ini dessert strawberry creamy-nya udah jadi. Tampilannya ini cantik banget. Warnanya cantik. Cocok untuk dijadikan ide jualan dessert. Untuk menikmatinya boleh diaduk terlebih dahulu agar selai stroberinya bercampur dengan kuah dessertnya. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Dessertnya ini enak banget. Kuahnya creamy, manisnya pas. Dipadukan dengan rasa asam segar stroberinya, ini enak banget. Untuk ide jualan, tinggal tambahkan tutup cupnya. Sebelum dinikmati, simpan terlebih dahulu di dalam kulkas hingga dingin. Tambahkan stiker jualan teman-teman agar tampilannya lebih menarik. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.